Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya membahas 5 ilmuwan muslim yang mengubah dunia. Penasaran kan? Langsung saja kita simak. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru dari DTTV. Oke, lanjut. Umat Islam tidak kalah hebat dalam bidang sains. Terbukti banyaknya jumlah ilmuwan muslim yang mampu memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Para ilmuwan ini antusias untuk mengkaji ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan dalil-dalil di Al-Quran. Berikut ini ilmuwan-ilmuwan muslim yang mampu mengubah dunia dengan temuannya. Jabir Ibnu Hayyan. Jabir bin Hayyan lahir pada sekitar 100 Hijriah atau 721 Masehi di Khurasan. Ilmuwan muslim besar ini dikenal sebagai the father of modern chemistry atau bapak kimia modern. Jabir dikenal sebagai seorang ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Namun penemuan terbesarnya adalah dalam bidang kimia. Keahlian di bidang kimia ini didapatnya saat ia berguru pada Barmaki pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di Baghdad. Penemuan Jabir di bidang kimia sangat berpengaruh dan masih menjadi acuan hingga sekarang. Dia mampu mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi, menjadi ilmu sains yang lebih bisa dimengerti dan dipelajari oleh manusia. Dia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat diproduksi kembali. Jabir mengatakan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga bisa dikatakan Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Beberapa penemuan Jabir diantaranya adalah asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi, dan teknik kristalisasi. Dia juga yang menemukan larutan aqua regia dengan mengembangkan asam klorida dan asam nitrat untuk melarutkan emas. Berkat kejeniusannya, ia berhasil mengaplikasikan pengetahuan di bidang kimia ke dalam proses pembuatan besi dan logam lainnya, serta pencegahan karat. Dia juga menjadi orang yang pertama mengaplikasikan penggunaan makan dioksida pada pembuatan gelas kaca. Jabir juga yang pertama kali mencatat tentang pemanasan wen yang menimbulkan gas yang mudah terbakar. Berkat penemuannya inilah yang kemudian memberikan jalan bagi Al-Razi menemukan etanol. Jabir bin Hayyan meninggal pada tahun 815. Dia telah menghasilkan banyak penemuan besar dan juga membuka jalan bagi ilmuwan sesudahnya untuk menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah yang masih digunakan hingga sekarang, khususnya di bidang kimia. Abu Ali Muhammad Al-Hasan. Lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Haytham, Abu Ali Muhammad Al-Hasan menjadi salah satu tokoh Islam yang sangat berpengaruh di dunia teknologi. Ia dilahirkan di Al-Basrah pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi. Pria yang juga dikenal dengan nama Al-Hasan merupakan seorang ilmuwan di berbagai bidang pengetahuan seperti ahli sains, matematika, filosofi, astronomi, dan polimet dari masa keemasan Kekaisaran Islam. Ibnu Haytham menjadi orang pertama yang menemukan juga menulis data penting mengenai cahaya. Dia disebut-sebut menulis sekitar 200 buku. Salah satu karya monumentalnya yaitu Kitab Al-Mahdir. Karya tulisannya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Melalui Al-Mahdir, teori optik dijelaskan untuk pertama kalinya. Lewat karyanya tersebut, Ibnu Haytham juga menjadi orang pertama yang menjelaskan soal mekanisme penglihatan manusia. Selama lebih dari 500 tahun, Al-Mahdir masuk dalam jajaran buku penting ilmu optik. Pada tahun 1572, buku tersebut diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul Optik Thesaurus. Bab 3 volume pertama, buku itu membahas tuntas berbagai ide Ibnu Haytham mengenai cahaya. Dia meyakini sinar cahaya yang keluar dari garis lurus berasal dari setiap titik di permukaan cahaya. Dia membuat percobaan sangat teliti terkait lintasan cahaya melalui beberapa media, lalu menemukan teori pembiasan cahaya. Ibnu Haytham juga menjadi orang pertama yang melakukan eksperimen tentang penyebaran cahaya terhadap beraneka warna. Hampir semua teori serta hasil penelitian Ibnu Haytham menginspirasi beberapa ahli sains barat yang tersohor seperti Boger, Bacon, dan Kepler yang sekarang dikenal sebagai pencipta mikroskop serta teleskop. Dia juga pernah menulis buku tentang evolusi yang sampai sekarang masih menjadi rujukan ilmuwan dunia. Buku-buku mengenai kosmologi karya Ibnu Haytham sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Ia meninggal pada tahun 1039 Masehi di Kairo, Mesir.
Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi atau 370 Hijriah di Afshana, sebuah kota kecil di dekat Bukhara, Uzbekistan. Ilmuwan berdarah Persia ini diketahui sudah menulis karya ilmiah pertamanya sejak berumur 21 tahun. Sepanjang hidupnya, ilmuwan muslim jenius ini sudah menghasilkan 450 karya ilmiah. Karya-karyanya mengulas berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ada sekitar 150 karya mengupas tentang filsafat, 40 kitab tentang kedokteran. Selain itu, banyak karya-karya lainnya yang memuat beragam ilmu pengetahuan, mulai dari filsafat, astronomi, kimia, geografi, matematika, geologi, psikologi, teologi, logika, fisika, hingga seni puisi. Dari 450 karyanya yang terdokumentasi, karyanya yang paling terkenal adalah Ashifa dan Al-Qanun fi Atib. Buku yang ditulis pada tahun 1025 itu menjadi referensi para dokter selama berabad-abad. Ibnu Sina wafat pada Juni 1037 di Hamadan, Iran. Sebagai seorang ilmuwan besar, Ibnu Sina sudah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya kedokteran. Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas lahir di Ran Onda, yang sekarang dikenal dengan Ronda Spanyol. Abbas adalah seorang penemu, fisikawan, dan ahli matematika. Sosoknya dikenal sebagai seorang ilmuwan yang multi talenta. Ilmuwan yang dikenal dengan Abbas Abu Al-Hasim ini adalah seorang ilmuwan muslim yang mampu memparalelkan satu cabang ilmu yang ia kuasai dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Selain dikenal sebagai seorang peneliti di bidang saintek, Abbas juga dikenal sebagai seorang ahli di bidang puisi Arab dan juga seorang musisi Andalusia. Dia bahkan pernah menerbitkan beberapa puisi berbahasa Arab. Abbas mendalami ilmu teknik saat ia tinggal di Andalusia. Dia belajar matematika, fisika, dan beragam ilmu saintek lainnya dengan mendalam. Selanjutnya, ia mendalami ilmu saintek di kota Cordoba dan Baghdad. Dua ilmu berhasil ia kuasai, yakni ilmu teknik dan matematika. Dia mengembangkan rancangan pesawat terbangnya. Ia juga mendalami berbagai ilmu lain yang berkaitan dengan dunia penerbangan. Pada abad ke-9, ia menciptakan alat terbang bersayap yang menyerupai burung dan berhasil menerbangkannya di Cordoba, Spanyol. Ia disebut-sebut sebagai pilot pertama di dunia, jauh sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat terbang. Dia telah memberikan sumbangsi pengetahuan yang sangat besar bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Bagi penghargaan atas jasanya, nama kawah di bulan dinama Ibnu Firnas untuk menghormatinya. Selain itu, namanya juga digunakan sebagai bandar udara Ibnu Firnas di Baghdad. Dan salah satu jembatan di sepanjang sungai Guadal di Cordoba juga mengenang jasanya. Al-Battani. Al-Battani lahir sekitar tahun 858. Orang Eropa menyebutnya dengan sebutan Albategnius. Kejeniusannya di bidang astronomi diturunkan dari ayahnya yang juga seorang ilmuwan astronomi, Jabir Ibnu San'an Al-Battani. Keluarga Al-Battani sebenarnya adalah penganut sekte Sabian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Namun Al-Battani memilih untuk memeluk agama Islam. Al-Battani merupakan salah seorang ilmuwan muslim di bidang astronomi dan matematika pada abad pertengahan. Penemuannya sangat berpengaruh bagi ilmu astronomi hingga sekarang. Salah satu penemuan terbesarnya adalah perhitungan hari. Berkat penemuannya, saat ini kita bisa mengetahui bahwa dalam setahun ada 365 hari. Penemuan Al-Battani ini dianggap lebih akurat sehingga membuat seorang ahli matematika asal Jerman bernama Christopher Calvius menggunakan untuk memperbaiki kalender Julian. Setelah mendapatkan izin Paus Gregorius XIII, kalender lama digunakan saat itu akhirnya diubah menjadi kalender yang baru dan mulai digunakan pada tahun 1582. Kalender inilah yang kemudian banyak digunakan orang hingga saat ini. Semasa hidupnya, Al-Battani sudah banyak menciptakan karya, tapi karyanya yang paling populer adalah Kitab Al-Zid. Kitab ini pada abad ke-12 diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul The Scientia Stellarum atau The Motus Stellarum. Al-Battani meninggal pada tahun 929 di Irak dalam perjalanan pulang dari Baghdad. Ia meninggalkan karya besar yang terangkum dalam Kitab Al-Zid. Penemuannya memberikan banyak pengaruh terhadap astronomi dan astrologi barat hingga sekarang. Al-Battani dianggap sebagai astronom terbaik dan paling dikenal dalam peradaban Islam pada abad pertengahan. Nah, itu tadi 5 ilmuwan Islam yang mengubah dunia dengan temuannya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.